Dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini. Saya akan menyapa dulu ya sahabat Nestle. Selamat datang di acara Momen Podcast Nestle. Untuk teman-teman atau murid-murid semua sahabat Nestle, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bincang-bincang bersama teman kalian sendiri yang terpilih menjadi ketua MPK, wakil dan ketua OSIS dan wakilnya ya di tahun 2022-2023 masa bakti. Nah, untuk langsung ke materi, saya sebagai pembina OSIS ya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Deden. Kebetulan saya mengajar seni budaya di sini, berarti orientasi saya lebih ke seni dan kreativitas, itulah ya. Oke, langsung saja kita mulai pembuka dari saya dulu ya. Begini anak-anak ya, setelah kalian terpilih untuk ketua MPK dan wakil, ada beberapa sekolah yang bertanya kepada saya, termasuk yang di kota besar ya di sini dan di daerah juga, mengapa calonnya perempuan semua? Nah, ya kebetulan kalian semua ada di sini, tolong bagaimana pendapat Anda mulai dari MPK dan OSIS dengan pertanyaan itu. Minta penjelasannya sedikit saja. Mulai dari MPK. Mengapa perempuan saja calonnya? Dan sekarang sudah terpilih ya, jadinya udah jadi dia semua perempuan. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya sih Pak, tapi emang mungkin banyak potensi anak Nestle yang terpendam, padahal bisa buat jadi ketua untuk memimpin, karena setiap orang pasti punya jiwa kepemimpinan sendiri, tapi diseling dengan keberanian. Mungkin ada yang berani, salah satu yaitu teman saya kandidat nomor 2 yaitu Jo Satriani, kebetulan dia sebagai sekretaris, dan yang lainnya insya Allah kita walaupun perempuan ya Nurul sebagai partner dan saya ketua juga bakal lebih baik lagi walaupun kita perempuan yang terkenal mungkin lemah ya Pak ya, tapi insya Allah dengan semaksimal mungkin kita akan melaksanakan kinerja ini dengan baik dan benar. Jadi intinya perempuan ya MPK ini ya kan sudah terpilih, udah di SK kan, mau perempuan mau laki-laki sama saja itu. Ya sama saja Pak. Ya. Bagaimana menurut terpilih? Baik, terima kasih Pak Deden. Mungkin menurut saya karena waktu tahun kemarinnya itu lagi corona ya, lagi musimnya pandemi tinggi-tingginya, jadi sekolah juga kita kan daring. Mungkin yang lain kurang informasi gitu. Jadi kayak pengen dia tuh punya bakat gitu mungkin, tapi karena pandemi jadi ya kurang informasi gitu, jadi kebanyakan perempuan sih di OSIS. Tapi hal yang meyakinkan Anda sebagai perempuan menjadi ketua OSIS ya, anggaplah menjalankan pemerintahan itu, bagaimana hal yang meyakinkan? Apa kata-kata Anda? Oh nggak apa-apa sih saya perempuan misalnya, saya bisa melakukan apa yang misalnya seperti itu. Bagaimana? Mungkin kan, iya kan perempuan tuh dianggapnya tuh itu ya lebih rendah gitu daripada laki-laki. Nah terus karena karena kita emang gak ada laki-laki gitu, jadi terpaksa kita yang harus maju gitu. Oke. Tadi sudah ada satu pertanyaan, tadi lupa kita mengenalkan atau
menegaskan bahwa MPK terpilih dan ketua OSIS terpilih itu siapa namanya? Mohon maaf, kita ulang lagi. Ini mohon perkenalkan diri ketua MPK dan wakilnya. Terima kasih untuk Pak Deden. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Melati Aska dari kelas 11 MIPA 6. Saya sebagai Wakil Ketua MPK 2022-2023. OSIS. Perkenalkan, nama saya Fikriyanti Wulandari dari kelas 11 MIPA 3. Saya adalah Ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Vivi Nahdlatul Dana dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai Wakil Ketua OSIS 2022-2023. Terima kasih ya, demikian sudah memperkenalkan diri ketua MPK dan OSIS-nya terpilih. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman sahabat Nestle atau Nestle ini ya, pokoknya SMA Negeri 1 Selip ya. Kita sudah melaksanakan pemilihan MPK di bulan Agustus, kalau nggak salah di 12 Agustus SK-nya saya udah buat, dan tanggal 30 itu pelantikan kalau nggak salah sama MPK ya. Pelantikan di lapangan, dan menurut kabar, menurut berita, memang selama sejarah MPK baru dikukuhkan, dilantik di lapangan. Biasanya MPK di kelas atau digabung MPK dan OSIS. Nah, untuk tahun sekarang Bapak Kepala Sekolah ingin dipisah karena ini momen yang bagus, bahkan ekspektasinya bagus sekali, didukung oleh segala eskul, inginnya di Paskibra yang mengibar benderanya, tapi kenyataannya kemarin ada beberapa siswa saja responnya agak sedikit kurang gitu ya. Tapi intinya sudah berjalan lancar pemilihan ketua MPK di bulan Agustus. Setelah pemilihan ketua MPK, maka mempersiapkan pemilihan ketua OSIS dan wakilnya. Nah, sudah kita laksanakan tanggal 7, betul kan ya? Iya, Pak. Tanggal 7 September, dan berlangsung dengan aman, dengan enjoy, tidak ada tekanan, dan hasilnya sudah menghasilkan yang tadi sudah dikenalkan ya oleh siswa kita. Siapa? Fikriyanti dan Vivi. Oke. Kita lanjutkan lagi sahabat Nestle. Ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan pertama tentang kaum perempuan. Memang saya lihat di satu kelas itu 36 siswa, hanya ada 6, 7, 8 laki-laki memang. Tapi pernah bertanya kepala sekolah juga, kemana anak laki-lakinya? Nah, ini pertanyaan yang sangat membuat saya juga ingin mencari, tapi waktunya sudah mepet. Menurut kalian, nih MPK nih, di antara teman kalian sendiri di sekitar ya, selain Jo misalnya, kira-kira ada nggak yang berpotensi untuk menjadi aktif? Kira-kira, walaupun sudah terpilih ya nggak apa-apa sob. Ada Pak, pasti ada. Apalagi dari eskul Paskibra, tapi eskul yang lain juga pasti ada. Tapi karena saya pribadi eskul Paskibra, saya lihat anak laki-laki ada yang berpotensi juga, tetapi mungkin dia sendiri gak ada kemauan tuh Pak buat mengajukan sebagai ketua MPK ataupun OSIS. Nah, itulah kata kuncinya ya. Tidak ada kemauan itu sangat menyakitkan itu ya. Iya. Bagaimana menurut Anda, teman kalian, teman Anda, ada nggak yang laki-laki dengaran saya juga ingin jadi ketua OSIS misalnya seperti itu? Ada nggak mendengar seperti itu? Coba, jadi Bisa kita lihat di kelas kita mungkin ada, cuman tuh Pak, dia ngiranya kayak jadi ketua OSIS nih kayak capek, nanti tanggung jawabnya berat banget gitu. Nah, dia tuh kayak males mungkin ya untuk menjalankan hal itu. Jadi kayak ya
jadi ya kayak nggak ada yang mau gitu Nah Pak. itulah sebetulnya. Jadi intinya memang kata kuncinya tadi kemauan ya, kerja keras. Memang anak-anak gini, yang namanya OSIS itu kan organisasi intra, satu-satunya organisasi intra sekolah. Artinya menjadi dasar kalau rumah itu lantainya, berdirinya bangunan ini ya. Sementara OSIS itu lantainya, berdirinya sekolah ini. Kalau tidak ada OSIS tidak akan berjalan ya. Kalian itu kaki tangan kesiswaan semua, jadi guru ada kesiswaan, kaki tangannya kalian. Kalau tidak ada OSIS yang kreatif maka tidak akan tumbuh dan besar sekolah ini. Seperti itu ya intinya ya. Selanjutnya yang akan saya tanyakan tentang program kerja, katakanlah kalau di pemerintahan itu 100 hari, 200 hari, 300 hari. Saya nggak mau seperti itu. Sampai bulan Desember aja programnya apa kira-kira OSIS atau MPK pernah berbicara? Mungkin kita mau apa dari agama dulu ya pertama. Mungkin kita mau mengadakan acara peringatan hari-hari besar Islam, hari-hari besar keagamaan gitu. Contohnya misal hari besar Islam Maulid Nabi. Kita mungkin Kapan tuh, tanggal berapa? tanggal berapa sih? So, kan saya tanya durasi sekarang sampai Desember nih. Bulannya bulan? Iya biasanya tuh. Tapi waktu tahun 2021 Maulid Nabi tanggal itu Maret, tanggal 11. Maret. Kok sekarang udah bulan? Iya ya, sekarang udah lama. Kalau misalnya belum apa, sok kira-kira selain acara itu apa? Yaudah, ini aja istighosah. Istighosah. Kita mungkin mau ngadain istighosah setiap 1 bulan sekali. Gitu. Istighosah di musola gitu. Setiap hari Jumat pagi. Bagaimana tanggapan MPK? Tentang program kira-kira ada masukan atau bagaimana? Ya sangat bagus ya Pak ya pastinya, karena istighosah kan memperdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti saya dan Nurul pasti dukung kinerjanya, dan insya Allah nanti saya bantu untuk mewujudkan program kerja ini, istighosah. Oke, sekilas program kerja walaupun memang masih buram-buram seperti itu, sahabat Nestle yang baru bergabung menemukan channel ini, selamat datang di podcast Nestle. Selanjutnya nih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang mendasar bagi saya ya tentang program kerja itu. Intinya saya ingin menekankan begini ya anak-anak. Tadi ada kata apa namanya, kurang kemauan. Nah itulah masalah mendasarnya. Bentar, saya ingin menjelaskan begini ya anak-anak ya, tentang kegiatan MPK, OSIS sama-sama saja kita saling mendukung, bahwa otak kita ini terbagi 2 bagian, otak kanan dan otak kiri. Saya ingin sebentar menjelaskan itu. Kenapa? Karena akan berujung mempunyai muara ke kreativitas. Karena kalian terlalu sibuk dengan berbagai macam pelajaran dan yang lain, otak kanannya kurang terjalankan. Artinya itulah yang menyebabkan responnya tidak ada, banyak manusia ngelamun, bengong, itu respon tidak ada dan tidak ada kemauan. Itu akibat otak kirinya terlalu penuh, full memorinya. Sedangkan otak kanannya kosong. Apa sih otak kanan itu diisinya? Untuk kreativitas itu. Makanya digali kreativitas ini. Saya ingin menjelaskan itu saja ya. Di mana tepatnya ya? Di OSIS. Misalnya sekarang udah mendekati kemah, nanti bagaimana merencanakan kemah OSIS? Ada hal yang baru nggak dikeluarkan seperti itu ya? Misalnya cara menyalakan api unggun, ada masukan nggak? Nah itu ada kreativitas. Cara mendirikan tenda supaya ingin tetap bagaimana? Nah, seperti itu kreativitas. Acaranya ingin lebih bervariasi bagaimana? Mulai dari yel-yel, dari mengajak
adik-adiknya itu kan kreativitas. Ketika tidak ada kreativitas, otak kanannya kosong, diam, dia akan kaku. Ya, itu yang ingin saya tekankan untuk anak-anak MPK, OSIS, berkreativitas, menghayal dulu, melamun dalam satu acara momen. Misalnya kemarin tadi istiqosah, oke, momennya ada. Apa sih yang akan dilakukan kreativitas, gitu ya? Seperti kemarin pemilu, saya melamun. Kalau di tenda hujan bagaimana? Ternyata benar hujan. Nanti angin bagaimana? Nah, maka saya mikir, oh di sini saja dipikir uang kasih. Bagaimana? Saya bayangannya lebih dari itu. Ingin seperti orang hajatan, prasmanan. Walaupun sedemikian rupa, memang hasilnya seperti itu, tidak terlalu banyak. Karena nggak apa-apa, saya norak-norak sekalian. Bendera dipasang semua, yang penting semarak. Ini seperti itu. Tapi ekspektasi itu tidak tersalurkan ketika siswanya pada diam. Bengong. Nah, itulah ya, ini ya tadi sebuah pelajaran. Nah, untuk selanjutnya program yang nih MPK OSIS, oke. Yang paling saklek ini ya. Di bulan Desember kita akan menghadapi milad yang biasanya dilaksanakan di akhir bulan itu setelah bagi rapot atau menjelang masuk di Januari. Apa yang Anda ingin lakukan menghadapi acara milad ini mulai dari MPK, coba? Ya Pak, saya udah ada pandangan buat nanti X-Yours ini kan, X-Yours apa ya? Buat ulang tahun Nestle ini X-Yours apa buat acara nama baru? Ini nggak apa-apa. Oh ya, nanti mungkin kedepannya ada nama baru ya Pak ya. Intinya mah milad SMA kita ya, SMA Negeri 1 Sliag, karena biar tidak monoton atau karena isinya pensi saja, kita ada inisiatif buat membuat market day gitu. Jadi nanti dari kelas per kelas harus menyiapkan kayak kreasi makanan sendiri gitu. Kayak melatih jiwa apa ya? Kreasi sama bekerja sama juga. Market day itu kayak semacam setiap kelas tuh Pak harus berjualan gitu. Jadi dengan cara jualannya itu mereka bisa apa ya, melatih apa sih namanya? Semacam bazar. Iya, semacam bazar juga ya bisa. Biar kita tuh paham tentang jual beli. Terus juga kerjasamanya juga terjalin antara satu kelas dan kelas lain gitu. Nanti sama-sama kita saling membeli makanan kita yang sudah kita masak sendiri dari teman-teman sekelas tuh masak tuh Pak. Jadi niatnya sih ada kayak gitu, ada stand-stand kelas-kelas yang ngejual gitu makanan itu, dan yang membeli siswa juga. Jadi boleh guru juga boleh yang membuat siswa dan dijual belikan lagi kepada siswa gitu. Terus gimana menurut Market day. Tanggapannya? Atau tambahan atau tanggapan bagaimana? Kalau menurut saya sih bagus ya kayak gitu, kayak melatih siswa untuk menjual beli kayak gitu, bagus sih. Kita pasti ada planning yang lain selain jual ke situ lah. Mungkin kita kan emang baru juga kan dijadiin ketua OSIS, jadi saya belum ada gambaran gitu untuk gimananya. Belum ada gambaran? Iya, soalnya kan baru banget gitu. Tapi saya niatnya mau ada live musik juga Pak, jadi biar nggak terlalu monoton tuh. Jadi sambil diiring habis misalnya kan pensi nih Pak udah selesai, nah ada acara market day ini langsung berlangsung tapi diiringi dengan live musik gitu. Jadi buat anak-anak yang ingin nyanyi di situ boleh sekali buat nyanyi di situ. Buat acaranya mungkin agak have fun ya Pak, bukan formal, jadi have fun gitu. Ya gitu. Ada yang lain, jadi masih belum terpikirkan. Ini bazar memang ya. Jadi begini anak-anak, saya kalau ingin gambaran, walaupun baru jadi ketua OSIS belum ada gambaran, oke. Tapi sedikit merenung lah kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita mengadakan acara milad itu. Begini, ini sangat kompleks sekali. Kalau di kurikulum seni ya, dan saya sudah ada pengalaman dalam itu masuknya ujian sekolah kelas 12. Jadi adanya di pensi. Ujian praktek ya, dengan dibantu oleh kelas 11. Jadi citra pensi itu terangkat masuk ke dalam nilai rapor praktek.
ketika tidak ditekankan itu maka akan sebebas-bebasnya membuat acaranya gitu ya. Jadi emang harus terstruktur gitu ya. Ketika sekolah mengadakan pensi itu adalah mukanya dalam keberadaan dalam tanda kutip seni. Selama saya di sini udah 11 tahun, pensi itu terus terselenggara. Nah, ini baru muncul ketua OSIS baru dan kebingungan bagaimana. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi selama saya di sini, pensi itu setiap tahun selalu ada hiburan panggung. Kesininya artisnya tambah oke. Bayarnya tambah banyak. Anaknya lebih kreatif. Jangan sampai yang tahun kemarin lebih udah kreatif sekarang jadi menurun. Terus kreatif. Saya kasih gambaran menurut Anda bagaimana kalau nanti ada sponsor yang masuk berupa kartu misalnya. Bagaimana menurut Anda? Coba tanggapannya. Untuk mengadakan pensi itu membantu. Kartu ponsel misalnya, tri, ya, surat perjanjian atau singkat ya. Ya, alhamdulillah ya kalau ada sponsor yang mau ngedukung acara ini, alhamdulillah banget gitu. Terus yang dilakukan bagaimana nanti? Siap atau tidak dengan menyambut? Misalnya harus membeli SIM card kartu tri, seberapa siswa harus beli, siap nggak kira-kira? Ya nanti mungkin kita yang promosiin gitu Berarti ke siap ya? siswa-siswa. Iya siap. Bagaimana menurut Anda gimana? Kalau emang itu sponsornya emang ngasih dananya mungkin lumayan cukup besar ya kita terima dan cara siap dan mungkin cara yang buat tersebar terbeli ya terjual beli sama anak-anaknya kita harus pandai-pandai memperjualbelikan kartu itu buat biar laku. Saya ingin kata-kata itu. Jadi mau membantu menjual, pandai-pandai lah menawarkan ke temannya supaya acara itu berlangsung. Jadi kata kuncinya sudah dapat, harus pandai-pandai merayu. Kenapa? Kalau nggak seperti itu tidak akan bisa terlaksana. Kalau sekolah tidak mungkin. Itu berapa tahun kemudian kesini ya, terakhir kemarin sebelum pandemi itu semua disponsori oleh sponsor, bahkan puluhan juta ya, hampir mencapai 30-40 gitu. Kita bisa mengundang artis Jan Anik, soundnya 20 juta dan lain-lain, itu 100% mereka. Tinggal kitanya sendiri yang mau untuk merayu atau pandai-pandai ke teman-temannya, menawarkan dan menyambut dengan gembira. Ya, siap ya berarti ya? Insya Allah siap. Terus bagaimana nih satu atau berapa momen terakhir nih menurut ketua MPK dan wakilnya tentang keberadaan teman-temannya atau OSIS ini atau sekolah kita, apa yang ingin Anda sampaikan tentang sekolah ini? MPK dulu coba, apa yang ingin Anda sampaikan tentang sekolah ini? Termasuk kegiatan apa-apa nanti, bebas lah. Iya buat teman-teman, insya Allah kami MPK dan OSIS akan menjalankan program kerja yang tidak terlalu membosankan atau akan mengupgrade program kerja yang pasti mengembangkan kreativitas kalian dan bisa mengasah kreativitas kalian di lewat program kerja kita MPK dan OSIS. Ya, semoga terlaksanakan dan terrealisasikan. Ya, aja. Dan kalian juga harus bisa berpartisipasi dengan acara kami agar kami bisa mensukseskannya, karena kalau tidak ada kalian kita tidak bisa mensukseskan acara karena pelakunya adalah kalian. Dan jika ada problem atau kesan, tolong disampaikan kepada kita biar kita akan mengevaluasi untuk kedepannya. Bagaimana ketua OSIS? Sama sih Pak kayak MPK. Jadi yang
benar yang dikatakan Halimah tadi, apa yang ngelakuin itu kalian gitu, yang berpartisipasi itu kalian, jadi kita hanya menjalankan, membantu mensukseskan acara gitu. Jadi yang bekerja teman-teman, ya kalian sebagai pemandu dan lain-lain. Iya itu Kak. Tapi kita juga ikut kerja. Iya, kita juga ikut. Ya sobat ya, sahabat Nestle masih bergabung di sini bersama saya di acara podcast Nestle ya, di acara dengan tema bincang-bincang dengan Ketua MPK dan Ketua OSIS terpilih 2022-2023. Masih di channel ini, masih sedikit lagi mungkin bincang-bincangnya tentang ke depan apa yang akan dilakukan. Kira-kira menurut kalian perkembangan seni di SMA sendiri bagaimana? Dengan pelajaran seni misalnya, bisa mengangkat apa? Tentang alat-alat dan lain-lain misalnya gimana? Alhamdulillah juga sekarang gamelan tuh udah dikeluarkan ya Pak. Tadinya kan di ruangan terus gitu. Sekarang udah digunain. Terus bagaimana? Masih ada nggak? Ada. Ya kan? Semoga semoga kedepannya Nestle juga bakal lebih berkembang di bidang seni juga, karena seni juga menurut saya juga suka seni jadi sekarang alhamdulillah sekali karena dapat info dari teman saya yang di gamelan, sekarang udah bisa mengupgrade tempat gamelan tersendiri gitu, biar bisa mengekspresikan di situ gitu semuanya, jadi biar lebih dikembangin aja gitu bakatnya. Iya benar. Kan sekarang lagi direnovasi ya, lagi dibikin gitu ruang untuk alat musik tradisional gitu. Yang maininnya juga kita sebagai siswa SMA dan Sansia. Semoga dengan dibangunnya, dengan direnovasinya ruangan gamelan ini, ruangan alat musik ini, siswa-siswa Nestle ingin mengasah bakatnya di situ. Ada kemauan. Iya, ada kemauan. Iya. Cukup seperti itu. Saya boleh menambahkan? Boleh sekali. Jadi itu sebelum saya kesini 2010 gambar itu udah ada. Jadi begitu lawas sekali, dan ketika saya pernah main mukul gongnya langsung ambruk karena kayunya rapuh. Berada di ruang guru sebelum dibangun. Ya ternyata memang itu gamelannya udah bertahun-tahun. Kalau dilihat dari keberadaannya ya memang kalau kita main bola misalnya ya, bolanya sudah usang, kita nendangnya nggak akan benar. Artinya memang harus direnov, diganti. Tapi mungkin dengan semangatnya ada siswa yang namanya Chandra Gemilang, dia mempercayakan dirinya sendiri dan bekerja keras mengurus ruangan, mengeset, membenarkan sehingga bunyinya lumayan. Walaupun itu larasnya Degung Sunda bukan Dermayon. Terus mengenai alat musik yang lain bagaimana? Alat musik modernnya perlu enggak menurut kalian studio band? Perlu Pak. Perlu karena mungkin banyak anak Nestle yang minat dan bakatnya mungkin ada di seni, karena kan semua orang beda-beda ya bakatnya, ada yang di seni, ada yang di seninya dulu tuh, ada yang olahraga. Karena selama ini kan Nestle, setahu saya selama 2 tahun di sini saya belum tahu kalau ada ruang gamelan, karena saya baru tahu sekarang ya dari Pak Deden tadi, dan alhamdulillah sekarang udah di-upgrade, jadi saya juga agak sedikit wah gitu, berarti sekarang udah bagus gitu. Tapi kalau masalah ada ruang band, mungkin buat kedepannya saya juga pengen kayak semacam Jadi seneng ya? Ya seneng dong Pak. Seneng. Tapi pengen bisa. Ada studio bandnya, alat musik bandnya, seneng juga nanti kalau ada. Karena pasti kayaknya banyak yang tertarik Pak, apalagi terutama anak laki-laki kayaknya deh. Terus gimana? Gitar. Ya menurut saya
alat musik modern juga perlu karena sekarang kita udah di zaman modern gitu. Tetapi kita juga jangan ngelupain tradisional, alat musik tradisional. Boleh pakai yang modern, tapi jangan sampai ngelupain yang tradisional itu tadi. Oh, berarti tanggapannya ke alat-alat seni itu oke ya. Walaupun gamelan sudah usang, di-upgrade katanya, tapi suaranya masih nang-ningnung pales. Sementara alat musik bandnya, modernnya itu terbengkalai. Yang sekarang jadi ruangan OSIS itu katanya studio band itu ya. Di tahun 2015 kita dapat juara 1 pada lomba band antara SMA Indramayu. Dan hadiahnya alat band itu. Alat band itu udah mau dipasang AC pakai peredam, ternyata ada momen ruangan dipakai untuk sekolah model. Maka studio band itu tergerus, dipinggirkan menjadi di ruang yang sebelahnya gudang. Ketika di gudang maka alat bandnya berantakan. Itulah jadinya tidak ini karena memang kendala dengan ruangan. Termasuk gamelan juga sama. Ya. Mungkin seperti itu bincang-bincang dengan MPK mengenai program ke depan, tidak setahun ke depan tapi mungkin sampai Desember kita sampai pensi saja kita berbicara tentang program itu. Tadi sudah dikatakan sama Ketua OSIS, MPK, sedemikian rupa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah di kita itu adalah kemauan. Yang kedua, kreativitas ya. Untuk itu saya titip kepada Ketua MPK, Wakil Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS mengajak teman-temannya, anggotanya, pengurusnya untuk terus berkreativitas, mengadakan sesuatu hal yang untuk tujuannya memajukan sekolah ini ya. Terima kasih sahabat Nestle yang sudah setia mendengarkan bersama di channel podcast Nestle bersama saya Pak Deden Gundiawan, guru seni budaya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube podcast Nestle dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan terupdate dari channel YouTube podcast kami. Salam Nestle. Terakhir saya ingin ada yel-yel begini. Jawab ya berempat ya. Kalau saya teriak Nestle, kalian jawab cerdas, cerdas, cerdas. Oke? Yang keduanya Nestle kreatif, kreatif, kreatif. Saya ingin dua kata itu cerdas dan kreatif. Kalau cerdas tidak kreatif tidak mungkin. Jadi saya berteriak Nestle cerdas, cerdas, cerdas. Oke? Ya. Terus yang keduanya Nestle kreatif, kreatif, kreatif. Oke? Ya. Nestle Cerdas, cerdas, cerdas. Nestle Cerdas, cerdas. ulangi. Yang kedua kreatif, kreatif, kreatif. Ulangi. 1, 2, 3. Nestle Cerdas, cerdas, cerdas. Nestle Kreatif, kreatif, kreatif. Sampai jumpa di lain kesempatan di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.